Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini kita akan masuk di series UI UX Affinity Designer. Di episode kali ini, episode yang ke-9 kalau gak salah, kita akan bahas panel stock dan juga panel style. Jadi dua sekaligus karena cukup singkat juga untuk membahas kedua panel ini. Jadi langsung aja kalian bisa buka software Affinity Designer kalian dan kalian tinggal ikuti langkah-langkahnya untuk coba masing-masing. Oke, langsung aja kita masuk di Affinity-nya. Di sini aku akan mulai dulu dengan panel stock. Jadi aku tarik dulu ini. Jadi panel stock ini disediakan oleh Affinity Designer untuk mencari foto-foto yang legal tentunya, yang bisa dipakai secara free. Tapi kembali lagi untuk cek tiap license-nya. Nah, di sini dikatakan bahwa Pexels ini adalah third party di software ini, yang dimana ini bukan disediakan oleh Affinity Designer-nya. Jadi apapun yang kita pakai di Pexels maupun di Pixabay itu adalah persetujuan antara kita pengguna sama si websitenya, ya, sama si penyedia fotonya, Pexels sama Pixabay. Oke, jadi pastikan kalian baca terms and conditions-nya supaya aman. Nah, di versi-versi sebelumnya itu ada yang namanya Unsplash, tapi ketika diupdate lagi itu udah nggak ada, jadi sisanya hanya Pexels sama Pixabay. Dan aku sempat email mereka bilang bahwa di Unsplash itu udah ada aturan, jadi ya mau gak mau mereka juga harus tunduk karena si Affinity ini bukan penyedia Unsplash, ya, singkatnya kayak gitu. Tapi kalau kalian mau pakai foto yang ada di Unsplash, kalian bisa cari aja secara manual di internet. Nah, penggunaannya cukup gampang, kalian tinggal pilih platform mana yang akan kalian pakai untuk mencari foto, Pexels atau Pixabay. Kalau aku pakai kedua-duanya, jadi nggak terlalu masalah. Di sini misalnya kita akan cari foto nature, ya. Nah, nanti dia akan muncul kayak gini. Ini ada banyak banget. Dan juga kalau kalian preview kayak gini akan muncul si fotografernya. Nah, ini ada banyak banget. Nah, jadi pastikan kalian terkoneksi dulu dengan internet. Bukan berarti kalian pakai software Affinity Designer itu harus ada internet, kagak. Harus ada internet kalau kalian pengen cari foto di panel stock. Nah, ini ada banyak banget, kalian tinggal pilih. Misalnya kalian pengen yang ini. Ini kalian tinggal tarik aja di kanvas kalian. Biasanya di ukuran-ukuran tertentu akan cukup lama loadingnya, jadi bersabar aja. Nah, ini kalian tinggal atur aja. Nah, kalau kalian klik fotonya akan muncul open stock URL. Nah, ini kalau kalian klik dia akan pergi ke website sesuai dengan link yang ada, ya, maksudnya link yang menuju ke foto ini. Nah, ini kita hapus dulu. Kalau kalian mau cari juga di Pixabay bisa, tentunya ada yang sama, ada juga yang berbeda. Tadi juga sempat muncul ukurannya itu, jadi ini ukurannya 6000 kali 6000, cukup besar. Oke, jadi itu adalah penggunaan stok. Kalau kita lihat di Pixabay ada yang namanya vektor. Jadi kalau kalian pengen cari gambar yang berbasis vektor, kalian bisa klik ini. Nah, nanti dia muncul kayak gini. Ada juga yang PNG, ya, jadi bukan cuma JPEG, tapi ada juga yang PNG. Nah, misalnya ini, ya. Jadi ini adalah PNG. Nah, kalau kalian lihat di layer itu ada embedded dokumen, dan ketika kalian klik kalian bisa edit dokumen. Ini kalau kita edit, nah dia akan muncul ke project yang baru, yang dimana di sini udah ada satu grup yang berisi gambar-gambar ini tentunya.
Nah, sayangnya di Affinity Designer untuk format EPS dia akan jadi kayak gini. Jadi semuanya itu memang terpisah. Soalnya kalau di Adobe Illustrator itu lebih rapi ya. Jadi ini sendiri. Misalnya kita bikin grup. Biasanya di Adobe Illustrator itu akan muncul layernya kayak gini. Jadi udah rapi duluan. Sedangkan di Affinity Designer itu bakal terpisah-pisah sampai layer-layer yang kayak gini. Ini semua curve-nya itu satu-satu ya. Nih, kalian lihat ada banyak banget. Jadi ya, itu salah satu kekurangan format EPS di Affinity Designer. Itu sebabnya aku jarang juga untuk pakai format EPS di Affinity Designer, karena ya itu layernya jadi kepisah-pisah semuanya. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk vektor di Pixabay. Ini kita hapus dulu. Ada juga gambar yang kayak gini, dan lagi-lagi embedded dokumen. Kayaknya kalau vektor ya di Pixabay itu semua rata-rata embedded dokumen. Aku belum menemukan yang namanya JPEG. Tapi nggak masalah, kalian nggak harus edit juga dokumennya, kalian bisa langsung pakai kayak gini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke panel style. Nah, ini adalah tampilan panel style. Nah, fungsinya untuk apa sih? Jadi ketika kalian bikin teks atau shape, kalian tinggal drag salah satu style ini, nanti tekstur dari shape atau teks kalian itu akan jadi kayak gini. Nah, misalnya bintang yang ini, kita bikin aja ini. Nah, ini kalian klik layernya, terus kalian pilih mana yang akan kalian pakai stylenya. Misalnya ini ya, kita tarik. Nah, dia akan jadi kayak gini. Apakah warnanya bisa diatur? Yes, warnanya bisa diatur. Ini kalau kita ganti, nah dia akan jadi kayak gini. Nah, untuk stroke-nya, kalau kalian lihat di sini, itu udah ada tekstur, tapi di sini 0 point. Ini kalau kita bikin, nah dia akan melebar kayak gini. Karena stroke-nya itu berbasis tekstur, yang dimana ini adalah brush ya, brush dari vector brush, jadinya kayak gini kalau kita gedein. Kalau kalian mau style yang lain juga, silakan kalian tinggal drag aja, jadinya kayak gini. Kayaknya semuanya di sini akan muncul warna pink ya, tapi kalian bisa tetap ubah. Kalau buat aku sih gak pernah ya pakai yang namanya style untuk di ilustrasi aku. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Nah, setelah aku coba lihat lebih dalam lagi, ternyata style ini berpengaruh di efek. Jadi kalau kalian buka panel efek kalian, yang di bagian sini panel efek, di situ ada tercentang inner shadow, inner glow, outline, dan juga bevel atau emboss, yang dimana elemen-elemen ini menciptakan style gold rush. Jadi ketika kita hilangkan tanda centangnya, nah dia akan jadi kayak gini dan kembali seperti semula. Nah, kalau kalian masih lihat ada tekstur kayak gini, berarti kalian bisa pergi ke panel color, switch to noise. Nah, noise di sini ada 63%, cukup tinggi. Ini kalian bisa turunin sampai 0. Nah, dia jadi kembali vektor. Sebenarnya tadi juga vektor, tapi ini lebih kelihatan vektor. Nah, kalau kalian pengen bikin style yang kayak gini, kalian bisa utak-atik di panel efek sini. Jadi misalnya kalian pengen bikin bevel atau emboss, kalian bisa atur. Untuk settingan yang lebih lengkap, kalian bisa klik icon yang gear ini ya. Kalian klik. Nah, di sini lebih lengkap lagi.
Oke, kalian bisa mainkan di sini. Kita juga akan bahas yang di sini tapi nanti. Nah, kalau misalnya udah, misalnya kayak gini ya. Ini warnanya kita coba ganti dulu. Oke, misalnya kayak gini. Kalian tinggal klik kanan, lalu create style. Kalian klik, nanti dia akan muncul di paling bawah. Nah, perlu diperhatikan bentuknya itu nggak akan bintang ya, tapi akan bentuk gear kayak yang lain. Nah, jadi ketika kalian misalnya bikin teks, terus kalian input style kalian yang udah kalian bikin di teks kalian. Nah, nanti dia akan jadi kayak gini. Di sini ada yang namanya default juga, tapi ya hanya ini. Jadi defaultnya itu yang bawaan Affinity Designer. Tapi kalau kalian pengen pisahin folder, kalian bisa klik yang bagian ini. Terus kalian tinggal add styles kategori. Nah, di sini unnamed, nanti kalian bisa rename ya, rename kategorinya. Misalnya ngetes ya. Nah, untuk yang udah kalian bikin tadi itu nggak bisa dipindahin ya di sini. Jadi pastikan kalian klik dulu di panel style ya, kalian klik dulu folder kalian sendiri, lalu baru bisa kalian create style. Nanti dia akan muncul di folder kalian. Nanti yang ini kalian tinggal hapus saja. Semoga video ini bermanfaat. Ini cukup gampang untuk dipraktekin ya. Jadi kita udah bahas stock sama style ya, panel stock sama style. Terima kasih sudah menonton, dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalau kalian punya request tutorial, saran, masukan, atau pengen bertanya, silahkan komen di bawah. Dan support terus channel ini dengan cara subscribe, dan kita akan jumpa di video berikutnya. Bye bye.